Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan,
mulia dan luhur berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. kekal Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga,
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Pujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku.
memulihkan setiap kami. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami siap diisi kembali dengan firman Tuhan. Firman-Mu. Itu sebabnya kami tidak dapat terlepas dari Engkau Tuhan. Kami senantiasa mau terhubung dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Satu persatu. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Tuhan, biarlah Roh-Mu saja yang ada atas kami. Sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan. Firman itu boleh jatuh ke hati yang gembur Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh. Firman itu boleh berbuah-buah. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapan Tuhan ada atas kami semua. Dan Tuhan yang akan berbicara atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang punya kertas putih di dalam mimpi kita. Kita bermimpi bahwa kita terlahir dari keluarga yang hebat. Kita bermimpi kita memiliki pasangan hidup, memiliki anak yang sempurna. Kita bermimpi seperti kertas putih ini, bahwa karir kita akan terus naik. Karir kita tidak pernah ada cacatnya. Kita akan terus naik, dan naik. Kita memiliki hubungan sesama satu dengan yang lain, tidak pernah ada noda. Setiap kita memimpikan kertas putih ini, kertas bersih ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian hanya dengan satu kejadian, hanya dengan satu fakta, hanya dengan satu telepon, hanya dengan satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kertas ini sudah tidak lagi menjadi putih seperti dulu. Kertas ini mulai kotor. Dan demikianlah kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki kertas putih ini sepanjang kehidupan kita. Dan pertanyaannya adalah, pada waktu ini terjadi, pertanyaannya bukan kenapa ini terjadi. Kalau kita mau jujur, pertanyaan yang akhirnya lebih sering muncul dan selalu muncul dari hati kita adalah, di mana Allah? Di mana Dia waktu ini terjadi? Tidakkah Dia adalah Allah yang peduli? Tidakkah Dia Allah yang punya kemampuan, kesanggupan, kekuasaan untuk menahan agar supaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan saya? Di mana Allah? Tidakkah ada hati di dalam dirinya dan membiarkan semua ini terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai penderitaan. Saya punya seri mengenai ini, 3 seri. Sekarang saya mau menyampaikan seri yang pertama. Dan firman Tuhan yang akan datang kepada kita adalah hal yang tidak akan pernah kita temukan. Dari agama manapun kita tidak akan pernah menemukan, dari filsafat manapun. Dan kita akan melihat seperti apa Tuhan kita mengenai
penderitaan ini. Siapa di antara kita yang sepanjang umur hidupnya pernah menderita? Angkat tangan. Semua pasti pernah menderita. Kalau kita nggak pernah menderita, mungkin kita sudah lupa diri. Tapi kalau kita masih ingat, semua kita adalah orang-orang yang pernah menderita. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa 700 tahun sebelum Masehi, ya, 700 tahun sebelum Masehi, pada waktu itu bangsa Israel ada dalam satu situasi, ada dalam satu keadaan yang sangat tidak enak. Karena bangsa Israel pada waktu itu dikuasai oleh satu adi negara yang luar biasa hebat, yaitu Asyur. Dan Asyur mulai satu persatu mulai menaklukkan setiap kota demi kota yang ada di Israel, yang ada di tanah Palestina. Nah, bangsa Israel ada di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Bangsa Israel ada di dalam keadaan yang tidak lagi memiliki kebebasan. Bangsa Israel ada di dalam keadaan yang sangat miskin. Karena seluruh aset yang mereka miliki diambil oleh Asyur. Mereka kerja seperti biasa, tapi tidak menghasilkan. Karena harus disetor ke Asyur. Dan pertanyaan yang sama pada waktu itu, pertanyaan yang sama dengan yang kita juga saat-saat ini, kalau kita mengalami penderitaan, kita tanya, di mana Allah? Bangsa Israel pun waktu itu bertanya, Allah, engkau di mana? Bukankah aku? Bukankah kita ini adalah bangsa pilihan Allah? Bukankah kita ini adalah umat yang betul-betul dipilih oleh engkau? Tapi di mana Allah? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Sama seperti kita. Bukankah kita juga adalah bangsa pilihan Allah? Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Tapi mengapa ini terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan yang keempat demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dalam keadaan di mana mereka sedang mencari di mana Tuhan mereka, di mana Allah mereka, yang katanya menyatakan bahwa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tetapi justru firman yang datang pada waktu itu, yang disampaikan oleh Yesaya adalah ia dihina, ia dihindari orang. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, kesakitan. Yang datang justru firman yang seperti ini. Dan kemudian ini terjadi 700 tahun kemudian. Pada waktu Yesus disalibkan. Kenapa ini semua terjadi? Sebetulnya ini semua terjadi karena apa? Karena satu hal, dosa manusia. Seandainya waktu itu Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, maka sejarah tidak akan seperti sekarang ini. Seandainya pada waktu itu Adam dan Hawa tidak terbujuk oleh tipu daya iblis, maka hidup manusia tidak akan pernah ada penderitaan. Tapi kita tahu sejarah telah ada di hadapan kita. Dosa sudah masuk.
Begitu dosa sudah masuk, konsekuensinya sampai hari ini kita menanggungnya. Itu sebabnya kalau kita mau berbuat dosa, pikir sejuta kali. Pikir sejuta kali. Karena dosa itu gak sesimpel yang kita bayangkan. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sampai hari ini ribuan tahun, kita masih harus menanggungnya. Kenapa bangsa Asyur seperti itu? Karena dosa. Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan alami itu? Karena dosa. Semua karena dosa. Dan pada waktu udah begitu. Ya udah begitu. Mau diapain lagi? Ya udah begitu. Udah nasi, udah jadi bubur. Mau diapain lagi sekarang? Dalam keadaan yang seperti ini, kita jadi bertanya, di mana Allah? Dan jawaban yang paling gampang adalah apa? Ya Allah ada di surga. Ngapain dia di surga? Dia gak lihat kita lagi ngalamin beginian. Ya dia duduklah di tahtanya. Emang itu tempatnya. Tempatnya di sana bukan di sini. Jangan kita neko-neko. Jangan kita mikir yang macam-macam. Jangan. Pikiran manusia begitu. Tuhan beda. Tuhan di surga. Tuhan lagi asik ngeliatin. Wes yo. Wes rasakno. Udah tak bilangin jangan lakukan hal itu. Aku udah ngomong sejak awal. Jangan. Tapi kalau kamu sekarang lakukan itu. Yo wes rasakno dewe. Itu akibat dari apa yang kamu lakukan. Tapi yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Pada waktu Tuhan melihat bahwa hidup kita menjadi menderita. Pada waktu Tuhan tahu hidup kita menjadi susah akibat dosa. Manusia tidak takut lagi dengan dosa. Manusia menjadi orang yang tidak takut dengan Allah. Yang membiarkan dosa. Yang pada akhirnya ada kejahatan di sana sini, sana sini. Dan kejahatan di sana sini itu yang membuat kita pada akhirnya menjadi menderita. Dan waktu Tuhan melihat hal ini, dia bukan Tuhan yang diam saja di surga. Dia bukan Tuhan yang cuma ongkang-ongkang kaki dan kemudian memperhatikan semua yang terjadi akibat dari apa yang sudah kita melakukan. Tetapi Yesaya mengatakan, satu kali nanti akan ada dia. Dia tidak mencari orang lain. Oke. Siapa ya kira-kira nih ya yang pas nih, yang cocok nih gantiin semua ini, siapa ya? Kayaknya Cicen nih cocok nih, Cicen nih. Wes Cicen aja tak ajuin sebagai tumbal. Enggak. Dia enggak cari orang lain. Dia diajukan dirinya sendiri. Dikatakan iya. Dihina, ia ajukan dirinya untuk menggantikan kita mengalami itu semua. Bahkan di sini dikatakan yang biasa menderita. Pernyataan yang biasa menderita ini berbicara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan bukan yang hidupnya enak, tapi Tuhan yang ya sudah. Day by day, hari demi hari, hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kenal betul
Melekat, yang namanya penderitaan tuh melekat di dalam dirinya. Dan dikatakan di sini penyakit kitalah yang ditanggungnya. Pernyataan ditanggungnya ini artinya seperti kuli bangunan, ya. Ada seorang kuli bangunan yang kemudian dia mulai dikasih beban. Waktu dia dikasih beban yang berat, mulai begini. Tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi sampai betul-betul bungkuk, kok. Karena apa? Beban yang seharusnya tidak ditanggungnya, tapi dia yang menanggungnya. Beban kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kekristenan sedang mau menyatakan kepada kita umat manusia, Dia bukan Allah yang ada di sana, diam memperhatikan semua itu, tapi Dia adalah Allah yang turun datang ke dunia menanggung penderitaan kita. Akibat apa? Dosa yang kita seharusnya terima. Kalau saudara lihat bahwa Dia adalah Allah yang seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mengalami penderitaan, jangan ada seorang pun di antara kita yang ngomong, Tuhan, tidakkah Engkau tahu betapa hancur hatiku? Jauh sebelum kita ngomong begitu, Dia sudah alami itu. Karena apa? Dia terbiasa dengan itu semua. Ya, saudara, sekarang mari kita melihat hal yang kedua. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35, di situ dikatakan pada waktu Lazarus meninggal, ya, Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35 mengatakan Yesus menangis. Pernyataan Yesus menangis, ini pernyataan yang kayaknya apa Yesus tuh nggak tahu apa yang harus dia buat. Apa Yesus tuh waktu itu lagi kebingungan. Aduh, gimana nih ya, dia mati, gimana ya. Terus karena bingung, nggak tahu apa yang dilakukan dan dia nggak bisa melakukan sesuatu, udah mentok. Akhirnya apa? Nangis. Ayat ini ada di ayat 35. Tapi kalau kita tahu di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, dikatakan di situ kan ada orang yang datang. Yesus itu loh. Orang yang kamu kasih itu loh, Lazarus, saudaranya Marta sama Maria itu loh. Dia itu sakit. Tolong dia. Seperti kayak udah mau mati itu, tolong dia. Tapi kan kita tahu di ayat 4, Yesus ngomong apa? Enggak. Penyakit ini enggak akan bikin dia mati. Dia udah ngomong di ayat 4. Di ayat yang ke-11, dia ngomong lagi bahwa apa? Enggak. Dia tidur, dia cuma tidur. Lah, berarti kan dia tahu kalau Lazarus ini nggak mati. Dia tahu kalau Lazarus ini cuma tidur. Kalau cuma tidur, apa susahnya digugah? Apa susahnya dibangunin? Nggak bangun-bangun, tinggal siram air, pasti bangun. Apa susahnya? Kenapa harus dia nangis? Ini menjadi perdebatan teologis yang sangat panjang. Kenapa dia nangis? Bukankah dia mau tahu? Kenapa begini? Ini macam-macam. Saudara, kenapa Yesus menangis? Yesus menangis karena apa? Dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Siapa di antara kita yang pada waktu kita kehilangan seseorang yang kita kasihi dan kita gak nangis? Dan jangan dipikir pada waktu kita kehilangan orang yang kita kasih. Apakah waktu kita kehilangan orang yang kita kasih dan kita nangis kemudian orang bisa menghakimi kita dengan mengatakan, kamu gak tahu firman ya? Firman Tuhan kan bilang, dia sudah bersama dengan Bapa di surga, gak usah nangis kali. Dia udah enak di sana. Apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang seperti ini? Allah yang mengatakan, ayo, gak boleh nangis, gak boleh nangis.
Gak boleh nangis, awas kalau nangis. Kalau kamu memang orang percaya, jangan nangis. Ingat jiwanya sekarang ada di mana. Ingat dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Dia sedang enak sekarang di sana. Jangan nangis. Apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti itu? Enggak, sama sekali tidak. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengizinkan kita di dalam kemanusiaan kita, di dalam kedagingan kita. Mau nangis, nangis gak popo. Tuhan sendiri nangis, menyatakan dia sedih. Apakah Tuhan gak tahu bahwa sebetulnya dia cuma lagi apa? Lagi tidur. Tahu, tapi dia juga nangis di dalam kemanusiaannya. Jadi di sini sekali lagi kita lihat, pada waktu kita begitu sedih, jangan kita merasa berdosa. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, yang seakan-akan gak pernah mengerti pergumulan manusia. Dia tahu. Dan dia katakan, "You mau nangis? Nangis. Yuk nangis bareng saya." Yesus juga nangis. Pada waktu itu bersama-sama dengan Marta dan Maria. Kalau kita tahu Ayub, pada waktu Ayub kehilangan segala-galanya, dia nangis, dia jerit, dia teriak, sampai dia ngomong, "Buat apa aku dilahirkan kalau aku hidup hanya pada akhirnya mengalami semua ini." Ayub ngomong begitu. Di dalam kemanusiaannya dia marah, dia jengkel, kenapa harus semua ini. Dan kita tahu kemudian penghibur-penghibur sialan datang kan. Terus dia ngomong, "Kamu nih begini nih, pasti Tuhan marah nih. Kamu begini, kalau kamu hidupnya benar gak bakalan Tuhan izinkan ini terjadi." Wah, pokoknya ngomong segala macam teologi. Apa yang ada di dalam Alkitab dia ngomong tuh. Tapi waktu Ayub nangis, teriak, sampai dia ngomong, "Aduh, kalau bisa cabut nyawaku, gak usah aku dilahirkan." Waktu Ayub ngomong gitu, apakah Tuhan marah? Enggak loh. Justru siapa yang dimarahin? Penghibur-penghibur sialan ini yang dimarahin. Tapi Tuhan membela Ayub. Tuhan mengerti. Di dalam kemanusiaan kita, pada waktu kita mengalami hal yang gak enak luar biasa, kemanusiaan kita akan muncul dan mengatakan, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Daud pun ngomong begitu. Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Daud orang yang alami banyak mujizat dengan Tuhan. Daud orang yang disertai Tuhan. Tapi Daud pun mengatakan, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh-jauh? Mengapa engkau diam? Mengapa engkau bisu? Mengapa engkau gak lakukan sesuatu?" Daud pun ngomong begitu. Dan Tuhan gak marah. Tuhan gak marah. Tuhan sedang mau menyampaikan satu hal kepada kita. Di dalam penderitaan kita, akibat dosa yang sudah terjadi, ya sudah, mau diapain, sudah pasti ada penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu Tuhan sedang mau mengatakan, "Aku bersama-sama dengan engkau dan aku mengetahui itu semua. Aku menanggung semuanya itu." Dan kalau kita tahu ya bahwa cerita mengenai Sadrak, Mesak, Abednego ya. Pada waktu kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kita sering ingat? Wah, puji Tuhan, haleluya, Sadrak, Mesak, Abednego pada akhirnya karena dia tetap percaya Tuhan, dia keluar selamat, nggak angus, nggak bau, nggak ada kebakaran, nggak ada apa, bukan cuma selamat, tapi dia seperti itu. Tapi mari kita perhatikan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-25. "Aku melihat 4 orang berjalan bebas dalam api itu. Dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam api, apa Tuhan gak sanggup? Stop. Mau dicetek, apinya gak akan nyala. Apakah Tuhan gak sanggup? Sanggup. Apakah
Tuhan gak sanggup bikin Sadra, Mesa, Abednego pada akhirnya gak dimasukin dapur api? Bisa. Kemahakuasaannya dia mampu lakukan hal itu. Tapi dia izinkan itu terjadi. Dan waktu itu terjadi, Tuhan bukan di luar sana yang ngomong gini, Sadra, Mesa, Abednego, tahan. Oke, tahan. Tapi dia ngomongnya dari luar. Tahan. Gak deh, gak lama. Aku tolong kamu kok. Udah, aku kuatin kamu. Dia bukan Tuhan yang di luar sana. Dan cuma bisa ngomong. Tapi kita lihat, dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan Sadra, Mesa, Abednego masuk di dalam dapur api itu bersama-sama dengan Sadra, Mesa, Abednego. Jadi waktu Sadra, Mesa, Abednego ngomong, aduh Tuhan, kamu engkau di mana Tuhan? Enggak lihatkah Tuhan bahwa aku di sini? Tuhan ngomong, hei, aku di sini bersama-sama dengan kamu. Apa yang kamu rasakan, aku juga rasakan. Kalau kamu rasa panas, aku juga sebenarnya rasa panas. Karena aku juga ada manusianya. Ayo, gimana? Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa dia adalah bukan Tuhan yang nun jauh di sana yang gak mengerti penderitaan kita. Tidak. Dia adalah, next. Dia Allah yang tidak mengamati penderitaan kita dari kejauhan. Tidak. Dia bukan Allah yang nun jauh di sana. Dia mengamati penderitaan kita. Dia Allah yang turun. Dia Allah yang merasakan apa yang kita rasakan. Dia Allah yang juga berdarah, menanggung semua itu. Dan dia juga adalah Allah yang terluka di dalam penderitaan yang kita alami. Nah, saudara, berapa banyak kali pada waktu kita mengalami penderitaan kita mengatakan, engkau gak ngerti betapa dahsyatnya penderitaanku. Aku ini yang paling menderita. Aku ini yang paling soro. Aku ini yang paling apes. Kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang di dunia ini yang paling menderita dan orang lain gak ada yang lain. Kalau orang lain menderita oke, tapi kadarnya kamu menderita tuh cuma 4 nilainya. Aku nih loh 10. Siapa yang bisa nanggung kalau 10? Yuk sekarang kita lihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu dia ada di dunia ini. Dia mengalami penderitaan secara fisik. Next. Dia mengalami penderitaan secara fisik. Tubuhnya itu, kalau kita tahu dia dicambuk pakai akar. Satu jenis akar yang ini terus kemudian banyak cabangnya. Dan di ujung dari cabang itu dikasih logam. Pemberat. Dan di pemberat itu dikasih tulang-tulang yang sudah diasah sedemikian rupa. Sampai itu menyerupai kayak begini ya. Pancingan tuh yang setiap kali kena pasti kena. Karena kan dikasih pemberat. Jadi begitu gitu ya, set itu langsung set ngambil dagingnya, ngambil daging. Itu bukan cuma sekedar di luar sana jebret, enggak loh, masuk terus keambil. Itu yang dialami oleh Yesus secara fisik. Dan banyak orang-orang yang jahat pada tahap ini mereka sudah mati. Mereka udah gak bisa ngelanjutin lagi hidup. Karena begitu beratnya sampai akhirnya mereka sudah mati duluan. Dan Yesus punya fisik yang luar biasa. Dia tahan pada waktu dilakukan itu. Dia gak mati. Karuan mati enak. Betul apa enggak? Wes karuan mati aja deh. Berapa banyak orang yang waktu menderita sakit. Aduh Tuhan, kalau bisa udah mati aja Tuhan, gak sanggup. Hidup Tuhan tuh diperpanjang, dia kuat hadapi itu. Bukan berarti gak sakit. Sakitnya jadi panjang. Adakah di antara kita yang mengalami penderitaan fisik lebih dari apa yang Tuhan alami? Dan pada waktu dia dipaku, kita kalau mau napas tuh pasti kita akan lebih tinggi, betul ya?
Exhale, inhale, exhale, tarik napas, buang napas. Kalau buang napas turun, tarik napas, naik. Pada waktu naik, ini kaki kan udah dipaku nih. Aduh, waktu naik itu berarti apa? Paku itu nyayat dagingnya, set naik, turun lagi, set naik, turun lagi. Adakah di antara kita yang pernah mengalami penderitaan fisik yang seperti ini? Saya yakin pasti gak ada. Dan Tuhan alami ini. Dia alami penderitaan apa lagi? Dia alami penderitaan secara emosional dan relasional. Secara emosi, perasaan dan secara hubungan. Bayangkan. Dia dihianati muridnya sendiri, Yudas. Sakitnya kita kalau dihianatin sama orang yang kita kasihi. Dia ditinggalin sama murid-muridnya. Pada waktu dia disalib, pada kemana tuh murid-muridnya yang lain? Gak ada. Kabur semuanya. Petrus menyangkal dia 3 kali. Bisa bayangkan betapa penderitaannya Yesus seperti itu. Aduh, rasanya. Kita kadang-kadang di sini waktu dihianati, rasanya ya ampun, udah kita keluar dari itu semua. Dia nggak tahu, aku padahal sudah begini. Biasa kan, begitu kan? Saya juga begitu sih kalau waktu dia, bukankah aku sudah begini. Kenapa sih dia begini? Yesus alami itu. Tidak ada seorang pun yang dekat Yesus. Kalaupun dekat itu cuma perempuan-perempuan yang pada waktu itu nggak ada artinya. Nggak ada nilainya perempuan pada waktu itu. Betapa dia ditinggalkan. Aduh, rasanya ya. Udah sakit, ditinggalin lagi. Ini dalam keadaan yang bersamaan nih. Udah sakit, ditinggalin lagi, dihianatin lagi. Oke, yang ketiga, ini penderitaan yang paling parah, yaitu penderitaan dia secara spiritual. Di dalam kekekalan, Yesus tidak pernah terpisahkan dengan Bapa. Dia selalu bersatu dengan Bapa. Tetapi pada waktu dia disalib, udah fisiknya sakit yang luar biasa. Dia secara emosi ditinggalin, secara spiritual dia ditinggalin. Karena kan kita tahu ayat yang mengatakan, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seberat-beratnya kita alami penderitaan, kita masih bisa teriak sama Bapak, Tuhan, tidakkah engkau tahu? Kita masih ngomong sama Tuhan, karena apa? Kita masih punya hubungan dengan dia. Tapi Yesus nggak punya. Dia sudah pisah. Dia mau teriak kemana? Dia mau minta dukungan kemana? Dari manusia nggak ada. Dari Tuhan Bapa di surga nggak ada. Di sini yang paling dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi di sini kita tahu apa yang dialami oleh Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang lemah karena dia mengalami semua itu, bukan. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang spesial. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bukan cuma sakit ya, gak enak ya, rasanya begitu ya. Pada waktu kita datang kepada dia dan kita katakan, Tuhan aku begini. Tuhan kita bukan Tuhan yang bukan cuma memahami, tahu baca dari buku atau dari kemahatauannya, seperti itu. Tapi dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita mengalami semua itu. Dia yang kita sembah, dia yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Pada waktu kita mengalami penderitaan, dia bersama dengan kita. Dia pegang tangan kita, dia katakan, aku juga alami itu. Yuk bersama-sama kita lewati semuanya ini. Dan tahukah saudara bahwa pada waktu kita, ini sekali lagi begitu, dosa sudah masuk dan begitu. Akibat dosa penderitaan ya begitu. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kita tahu di dalam penderitaan itulah, itu adalah kesempatan yang luar biasa kita berjumpa dengan Allah. Di dalam penderitaan yang seperti itulah,
Itu adalah waktu, momen. Boleh dikatakan ini adalah golden, ya. Golden momennya kita berjumpa dengan dia. Berjumpa dengan dia pegang kita. Berjumpa dengan dia peluk kita. Berjumpa dengan dia menguatkan kita. Berjumpa dengan dia yang kita lihat badannya tercabik-cabik, dimahkotai duri, bolong sini sana. Dan disitulah kita akan menemukan dia. Di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nggak ada. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Karena dia Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia ada buat kita. Pada waktu kita mengalami kelaparan, waktu kita mengalami ketelanjangan, waktu kita mengalami penganiayaan, bukan yang nggak ada. Ada. Tapi pada waktu kita alami itu, dia ada bersama dengan kita. Dan di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, jika ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Ada amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kekaguman kita kepada dia semakin luar biasa. Pada waktu saya membaca buku ini, semakin saya melihat, semakin saya mengagumi Tuhan. Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang cuma hebat di luar sana, tapi dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Allah tidak hadir Allah tidak hadir untuk menjelaskan penderitaan secara teologi. No. Dia tidak hadir dan mengatakan, Esther, teologinya dosa sudah masuk, ya sudah, mau diapakan lagi? Alami saja, ikuti saja. Dia bukan Tuhan yang sedang menjelaskan, tapi dia adalah Allah yang hadir untuk menemani kita di dalamnya. Dan pada akhirnya untuk menebus kita dari dalamnya. Henry Nouwen mengatakan mengenai hal ini. Dan Louis mengatakan demikian, Allah berbisik kepada kita di dalam kesenangan kita. Waktu kita happy banyak orang lupa Tuhan. Pada waktu kita happy kita seakan-akan gak butuh Tuhan. Karena waktu kita gak butuh Tuhan pun rasanya hidup berjalan begitu saja. Allah berbisik. Sehingga kadang-kadang kita suka gak dengar kalau Allah ngomong. Di dalam kesenangan kita berbicara kepada hati nurani kita. Tetapi berteriak kepada kita di dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah megafonnya Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Justru pada waktu kita mengalami penderitaan, di situ suara Tuhan sangat nyata. Saya mulai bisa belajar mendengar suara Tuhan. Bukan pada waktu saya senang. Saya mulai bisa belajar mendengar suara Tuhan pada waktu saya ada dalam penderitaan. Karena waktu saya ada di dalam penderitaan, di situ saya melihat Tuhan bersama dengan saya. Makanya Paulus katakan, terlebih suka aku mengalami semuanya itu. Justru dalam keadaan seperti itu, aku kuat karena aku bisa lihat Tuhan. Aku bisa dengar Tuhan ngomong apa. Aku bisa merasakan dia. Apakah sakitnya ada? Sakitnya ada. Tuhan bukan sedang mengatakan, udah tak kasih anti kebal ya, antipati rasa biar kamu nggak ngerasain itu. Enggak, rasanya ada. Oke, kita akan to be continue kepada penderitaan sesi yang kedua ya. Bulan depan saya akan ada lagi, kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua. Bagaimana sekarang penderitaan itu dari kita pribadi manusia. Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Pada waktu kami mengalami penderitaan, kami bertanya di mana Engkau.
Kami kemarah dan berpikir bahwa Engkau adalah Allah yang tidak mengerti, tetapi sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pengertian-Mu Tuhan. Kau izinkan kami menangis, Kau izinkan kami merasakan semua itu. Tapi kami bersyukur Tuhan, di dalam semuanya itu kami dapat melihat Engkau. Di dalam semuanya itu kami pada akhirnya dapat mendengar Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan yang kami melihat ada di dalam diri-Mu itu bukanlah kelemahan, tetapi itu justrulah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada Allah di dalam dunia ini yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hadir, turun bersama dengan kami, menguatkan kami, berjalan bersama dengan kami, menggandeng kami, menggendong kami. Dan pada akhirnya kami akan keluar dari semua itu dan akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.